Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikal Alfateka dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan presentasi tentang konsep konkurensi, prinsip interaksi antar proses, sinkronisasi, theoretical section, algoritma pemecahan proses. Konkurensi merupakan landasan umum perancangan sistem operasi. Proses-proses disebut konkuren jika proses-proses berada pada saat yang sama. Proses-proses konkuren dapat sepenuhnya tidak bergantung dengan lainnya, tapi dapat saling berinteraksi. Proses-proses yang berinteraksi memerlukan sinkronisasi agar terkendali dengan baik. Proses-proses konkuren yang berinteraksi mempunyai beberapa masalah yang harus diselesaikan. 1. Mutual exclusion, 2. Deadlock, 3. Starvation, 4. Sinkronisasi. Banyak bahasa pemrograman dikembangkan untuk pembuatan program konkuren, antara lain 1. Bahasa konkuren Pascal oleh Brins Hansen, 2. Bahasa Modula 2 oleh Nicholas Wirth, 3. Bahasa ada oleh Departemen Pertahanan Amerika, dan sebagainya. Prinsip-prinsip konkurensi. Lingkup konkurensi meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Alokasi waktu pemroses untuk proses-proses. 2. Pemakaian bersama dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya. 3. Komunikasi antar proses. 4. Sinkronisasi aktivitas banyak proses. Hal-hal tersebut tidak hanya muncul di lingkungan komputasi multiprocessing dan tersebar, tapi juga pada sistem multiprogramming atau multithreading pada pemrosesan tunggal. Konkurensi dapat muncul pada konteks berbeda, antara lain 1. Banyak aplikasi atau multiple application. 2. Aplikasi terstruktur. 3. Struktur sistem operasi. 4. Untuk strukturisasi satu proses. Kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan konkurensi. Masalah yang dihadapi proses-proses konkurensi pada multiprogramming dan multiprocessing serupa, yaitu kecepatan eksekusi proses-proses di sistem tidak dapat diprediksi. Kecepatan proses pada sistem tergantung pada beberapa hal, antara lain 1. Aktivitas proses-proses lain. 2. Cara sistem operasi menangani interupsi. 3. Kebijaksanaan penjadwalan yang dilakukan oleh sistem operasi. Beberapa kesulitan yang dapat muncul di antara lain adalah 1. Pemakaian bersama sumber daya global. Jika dua proses menggunakan variabel global yang sama, serta keduanya membaca dan menulis variabel itu, maka urutan terjadi pembacaan dan penulisan terhadap variabel itu menjadi kritis. 2. Pengelolaan alokasi sumber daya agar optimal. Jika proses A meminta suatu kanal masukan atau keluaran tertentu, dan dapat terjadi kemudian proses A disuspend sebelum menggunakan kanal itu. Jika sistem operasi mengunci kanal tersebut dan orang lain tidak dapat menggunakannya, maka akan terjadi inefisiensi. 3. Pencarian kesalahan pemrograman. Pencarian kesalahan pada pemrograman konkuren lebih sulit dibanding pencarian kesalahan pada program-program sekuen. Interaksi antar proses. Pada sistem dengan banyak proses atau konkuren, terdapat 3 kategori interaksi, yaitu 1. Proses-proses saling tidak peduli atau independen. Proses-proses ini tidak dimaksudkan untuk bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Pada multiprogramming dengan proses-proses independen dapat berupa batch atau sesi interaktif atau campuran keduanya. Meskipun proses-proses tidak bekerja sama, sistem operasi perlu mengatur persaingan di antara proses-proses itu dalam memperoleh sumber daya yang terbatas. 2. Proses-proses saling mempedulikan secara tidak langsung. Proses-proses tidak perlu saling mempedulikan identitas proses-proses lain, tapi sama-sama mengakses objek tertentu, seperti buffer masukan atau keluaran. Proses-proses itu perlu bekerja sama atau cooperation dalam memakai bersama objek tertentu. 3. Proses-proses saling peduli secara langsung. Proses-proses dapat saling berkomunikasi dirancang bekerja sama untuk suatu aktivitas. Persaingan di antara proses-proses untuk sumber daya. Proses-proses konkuren berkompetisi ketika proses-proses bersaing menggunakan sumber daya yang sama. Dua proses atau lebih perlu mengakses sumber daya yang sama pada suatu saat masing-masing. Proses tidak peduli dengan keberadaan proses-proses lain, dan masing-masing proses tidak dipengaruhi proses-proses lain.
Pada proses-proses berkompetisi ini, tidak ada pertukaran informasi antara proses-proses itu. Jika dua proses ingin mengakses satu sumber daya tunggal, maka sistem operasi mengalokasikan untuk salah satu proses yang mengharuskan proses lain menunggu. Proses yang ditolak pengaksesan menjadi melambat. Kasus ekstrim yang dapat terjadi adalah proses diblokir terus-menerus sehingga tak pernah mengakses sumber daya. Proses tak pernah dapat berakhir dengan sukses. Kondisi tidak pernah dapat kesempatan dialokasikan sumber daya disebut starvation. Sistem operasi harus menghindari terjadinya kondisi ini. Persaingan proses-proses untuk memperoleh sumber daya menimbulkan 3 masalah harus diselesaikan, yaitu 1. Mutual exclusion, 2. Deadlock, 3. Starvation. Pengendalian proses. Pengendalian persaingan melibatkan sistem operasi yang bertugas mengalokasikan sumber daya. Proses-proses itu sendiri harus menyatakan keperluan mutual exclusion atau diprogram oleh pemrogram menggunakan sistem call yang disediakan sistem operasi. Dan sistem operasi menangani agar tidak terlanggar kondisi mutual exclusion serta tidak terjadi deadlock dan starvation. Kerjasama di antara proses-proses dengan pemakaian bersama. Kerjasama di antara proses-proses dalam pemakaian bersama mempunyai masalah antara lain 1. Mutual exclusion, 2. Deadlock, 3. Starvation. Karena data disimpan pada suatu sumber daya atau peralatan memori, maka terdapat masalah pengendalian mutual exclusion, deadlock, dan starvation. Perbedaannya adalah item-item data dapat diakses dengan 2 mode, yaitu 1. Operasi pembacaan dan penulisan harus mutually exclusive atau benar-benar hanya satu proses yang berada di critical section. 2. Operasi penulisan saja yang harus mutually exclusive. Pada situasi ini, masalah baru muncul, yaitu mengenai koherensi data. Critical section digunakan untuk menjamin integritas data. Kerjasama di antara proses-proses dengan komunikasi. Pada kasus persaingan, proses-proses memakai sumber daya tanpa peduli proses-proses lain. Pada kasus kedua, proses-proses memakai bersama nilai dan meski masing-masing proses tidak secara eksplisit peduli proses-proses lain, tapi proses-proses peduli untuk menjaga integritas data. Ketika proses-proses bekerja sama dengan komunikasi, beragam proses berpartisipasi dalam suatu usaha dengan menghubungkan semua proses. Komunikasi menyediakan cara untuk sinkronisasi atau koordinasi beragam aktivitas. Komunikasi dicirikan dengan berisi pesan-pesan dengan suatu urutan primitif untuk mengirim dan menerima pesan disediakan sebagai bagian bahasa pemrograman atau disediakan kernel sistem operasi. Karena tak ada sesuatu yang dipakai bersama di antara proses-proses itu dalam melewatkan pesan-pesan, tak ada masalah mutual exclusion, tetapi masalah deadlock dan starvation dapat muncul. Contoh deadlock adalah 2 proses menjadi blocked. Dalam hal ini, masing-masing proses menjadi blocked karena menunggu komunikasi dari proses lain. Kedua proses saling menunggu komunikasi dari lainnya dan tidak dapat beranjak dari kondisi ini. Sinkronisasi. Proses-proses yang melakukan akses secara konkuren pada data yang digunakan bersama-sama menyebabkan data tidak konsisten atau inconsistent. Agar data konsisten, dibutuhkan mekanisme untuk menjamin eksekusi yang berurutan pada proses dan bekerja sama. Pada model shared memory, untuk penyelesaian masalah bounded buffer, paling banyak menyimpan n-1 item pada buffer pada saat yang bersamaan. Untuk mendapatkan solusi di mana semua n-buffer digunakan bukan masalah yang sederhana. Manfaat dari sinkronisasi. 1. Adanya akses data yang sama dan dilakukan secara bersamaan bisa saja menyebabkan data menjadi tidak konsisten. 2. Agar semua data yang ada tetap konsisten membutuhkan mekanisme agar bisa dipastikan proses eksekusi berjalan. Adanya rest condition yang merupakan kondisi di mana beberapa proses memanipulasi data secara bersamaan akan membuat nilai terakhir nanti proses mana yang duluan diakhiri yang diinisialisasi 0 dan dinaikkan setiap proses ditambahkan ke buffer.
Permasalahan critical section problem. Permasalahan critical section digunakan untuk mendesain sebuah protokol di mana proses-proses dapat bekerja sama. Masing-masing proses harus meminta izin untuk memasuki critical section-nya. Daerah kode yang mengimplementasikan perintah ini disebut daerah entry. Critical section biasanya diikuti oleh daerah exit. Kode pengingat terletak di daerah remainder. Sebuah solusi dari permasalahan critical section harus memenuhi 3 syarat sebagai berikut. 1. Mutual exclusion. Apabila proses P menjalankan critical section-nya, maka tidak ada proses lain yang dapat menjalankan critical section. 2. Progress. Apabila tidak ada proses yang menjalankan critical section-nya dan terdapat beberapa proses yang akan memasuki critical section-nya, maka harus proses-proses itu yang tidak diproses di dalam daerah pengingat atau remainder dapat ikut berpartisipasi di dalam keputusan proses mana yang akan memasuki critical section selanjutnya, dan pemilihan ini tidak dapat ditunda tiba-tiba. 3. Bounded waiting. Terdapat batasan jumlah waktu yang diizinkan oleh proses lain untuk memasuki critical section setelah sebuah proses membuat permintaan untuk memasuki critical section dan sebelum permintaan dikabulkan. Asumsi bahwa masing-masing proses dijalankan pada kecepatan bukan 0 atau non-zero, akan tetapi tidak ada asumsi mengenai kecepatan relatif dari proses ke N. Perangkat keras sinkronisasi. Perancangan perangkat keras menyediakan instruksi-instruksi atomik yang tak dapat diinterupsi. Instruksi dilaksanakan sampai selesai. Instruksi ini biasanya dilaksanakan dengan cara mengunci bus sehingga pemroses-pemroses lain tak dapat menggunakan bus. Pemroses yang mengunci bus dengan leluasa membaca dan atau memodifikasi suatu lokasi memori beragam instruksi mesin disediakan oleh perancang pemroses guna membantu implementasi mutual exclusion. Di antara instruksi-instruksi itu adalah 1. TSL atau Test and Set Log. 2. TAS atau TS yaitu Test and Set digunakan IBM Expert 360 keluarga Motorola M68000 dan lain-lain. Ketiga, CS atau Compare and Set digunakan IBM 370 series. 4. Exchange digunakan Intel x86. Masalah-masalah klasik sinkronisasi. Untuk mengimplementasikan permasalahan sinkronisasi dapat menggunakan model yang digunakan permasalahan bounded buffer, radiator, dan dinding philosopher yang akan dijelaskan di bawah ini. 1. Bounded buffer atau producer consumer problem. Produsen menghasilkan barang dan konsumen yang akan menggunakannya. Ada beberapa batasan yang harus dipenuhi antara lain. 1. Barang yang dihasilkan oleh produsen terbatas. 2. Barang yang dipakai konsumen terbatas. 3. Konsumen hanya boleh menggunakan barang yang dimaksud setelah produsen menghasilkan barang dalam jumlah tertentu. 4. Produsen hanya boleh memproduksi barang jika konsumen sudah kehabisan barang. 2. Rider and writer problem. Terdapat 2 variasi pada masalah ini, yaitu A. Seorang rider tidak perlu menggunakan rider lain untuk selesai hanya karena ada writer menunggu. Rider memiliki prioritas lebih tinggi dibanding dengan writer. B. Jika ada writer yang sedang menunggu, maka tidak boleh ada rider lain yang bekerja atau writer memiliki prioritas yang tinggi. 3. Dinding philosopher problem. Permasalahan dinding philosopher digambarkan pada gambar 5-2 di mana terdapat 5 filosof yang akan makan. Di sana disediakan 5 supit. Jika filosof lapar, ia akan mengambil 2 supit yaitu di tangan kanan dan kiri, namun ada kalanya hanya diambil supit atau satu saja. Jika ada filosof yang mengambil 2 supit, maka ada filosof yang harus menunggu sampai supit tersebut diletakkan. Hal ini dapat diimplementasikan dengan wait and signal. Contoh sinkronisasi. 1. Sinkronisasi pada Solaris 2. Pada Solaris 2, sinkronisasi diimplementasikan dengan menggunakan beberapa kunci untuk mendukung sistem multitasking, multithreading, termasuk thread real time, dan multiprocessing. Solaris 2 menggunakan adaptive mutex untuk efisiensi sistem pada saat proteksi data dari kodek segmen yang pendek. Selain itu juga menggunakan variabel kondisi dan kunci rider-writer apabila kode segmen lebih panjang memerlukan akses data. Solaris 2 juga menggunakan translail untuk mengurutkan daftar thread yang menunggu untuk memperoleh baik adaptif
mutex atau kunci reader writer. 2. Sinkronisasi pada Windows 2000. Implementasi sinkronisasi pada Windows 2000 menggunakan interrupt max untuk memproteksi akses ke sumber daya global pada sistem uniprosesor, sedangkan ada sistem multiprosesor menggunakan spin lock. Selain itu, Windows 2000 juga menyediakan dispatcher object yang berfungsi sebagai mutual exclusion dan smapper. Dispatcher object juga menyediakan event yang berfungsi sebagai variabel kondisi. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.